Halo guys, kalian tahu gak sih apa aja hak dan kewarganegaraan di dalam pendidikan kewarganegaraan? Dan apa saja sih pasal-pasalnya di dalam kewarganegaraan itu yang dianut dalam Undang-Undang Dasar Kewarganegaraan? Nah, untuk yang pertama itu terdiri dari pasal 26 yang terdiri dari ayat 1 dan ayat 2. Pasal 26 ayat 1 yaitu adalah yang menjadi warga negara itu adalah bangsa asli Indonesia dan orang-orang bangsa lain atau bangsa asing yang disahkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan pasal 26 ayat 2 yaitu syarat-syarat menjadi kewarganegaraan sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar. Oke, dan selanjutnya adalah pasal 28E yang setiap orang itu bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta memilih tempat tinggal di wilayah negara tersebut. Dan diantaranya itu dapat meninggalkannya pula, serta berhak untuk kembali ke kewarganegaraannya. Lalu selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan pasal 28 dan pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 28E ayat 2 di mana setiap orang berhak atas kebebasan meyakini dengan kepercayaan serta menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Yang kedua, pasal 28E ayat 3 di mana setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan yang terakhir, pasal 30 ayat 1, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam sistem pertahanan dan keamanan negara. Nah, kalian kan udah tahu nih tadi dijelasin tentang hak warga negara dan negara. Nah, kali ini aku mau ngejelasin apa sih itu asas kewarganegaraan. Nah, asas kewarganegaraan ini dibagi menjadi dua sisi. Yang pertama dari sisi kelahiran dan juga sisi perkawinan. Dari sisi kelahiran ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ius soli dan ius sanguinis. Nah, apa sih itu ius soli? Ius soli merupakan bahasa penggabungan dari bahasa Latin yang artinya kata ius yang artinya kelahiran dan soli atau solum yang berarti daerah. Dalam hal ini, seorang anak tersebut tetap diakui menjadi seorang negara C. Nah, kemudian yang kedua ini ada ius sanguinis. Dari bahasa Latin yang artinya ius kelahiran dan sanguinis ini keturunan. Dapat diambil contoh seseorang yang berasal atau lahir di negara C, kemudian orang tuanya berasal dari negara B, anak tersebut tetap menjadi kewarganegaraan orang tuanya di negara B. Nah, kali ini kita akan membahas dari sisi perkawinannya nih. Nah, dari sisi perkawinan ini bagi menjadi dua. Yang pertama ada asas kesatuan hukum, di mana paradigma suami istri merupakan inti dari kesatuan masyarakat yang meniscayakan suasana sehat, sejahtera, dan suatu ikatan. Kemudian ada dari asas kesederajatan, di mana perkawinan ini tidak menyebabkan perubahan oleh kewarganegaraannya. Jadi mereka ini tetap mendapatkan kewarganegaraan asalnya tersebut. Kemudian ada unsur kewarganegaraan atau naturalisasi, di mana kewarganegaraan ini ada yang aktif dan ada yang pasif. Yang pertama, kewarganegaraan ini ada yang aktif, yaitu seseorang dapat menggunakan hak opsi untuk memilih atau mengajukan keadaan menjadi warga negara dari suatu negara. Yang kedua ada kewarganegaraan pasif, yaitu seseorang yang tidak mau diwarganegarakan oleh suatu negara atau tidak mau diberi atau dijadikan warga negara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak repudiasi atau hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan. Nah, selanjutnya itu unsur-unsur penentu kewarganegaraan bagian 3, yaitu membahas tentang problem status kewarganegaraan, yang artinya penduduk yang bukan warga negara di suatu negara dikenal dengan apatrid, dipatrid, dan multipatrid. Nah, yang pertama itu apatrid. Apatrid itu adalah istilah untuk seseorang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan, yang artinya orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga negara manapun. Nah, biasanya ini tuh terjadi dikarenakan kasus diskriminasi yang disebabkan oleh faktor ras, etnis, gender, maupun agama. Nah, yang kedua ini ada bipatrid. Bipatrid itu adalah istilah seseorang yang mempunyai dua kewarganegaraan. Negara yang mengambil status bipatrid ini adalah Prancis, Finlandia, Italia, dan Portugal. Nah, contohnya adalah seorang keturunan yang berkewarganegaraan A lahir di warga negara B. Nah, karena ia keturunan dari warga negaraan A, maka ia dianggap sebagai warga negara A.
Nah, tetapi warga negara B juga menganggapnya sebagai warga negara karena ia lahir di warga negara B. Nah, selanjutnya itu ada multipartai. Multipartai itu adalah istilah untuk seseorang yang mempunyai 2 atau lebih status kewarganegaraan. Nah, kasus ini biasanya tuh seorang lelaki yang berkewarganegaraan A menikah dengan wanita berkewarganegaraan B. Nah, melahirkan anak di kewarganegaraan C. Biasanya kasus ini tuh disebabkan karena banyaknya imigran yang datang ke suatu negara dan menetap di negara tersebut.